Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bendahara Samsat Kabupaten 4 Lawang menjadi korban perampokan. Uang 83 juta hilang di gondol perampok. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang mulai menyortir dan melipat surat suara untuk pemilu 2024. Seekor gajah liar masuk ke permukiman penduduk di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang memulai proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk calon presiden, DPD, dan DPRD Provinsi. Kegiatan ini ditargetkan selesai dalam 3 hari. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Palembang mulai melakukan penyortiran dan peliputan surat suara calon presiden, calon anggota DPD RI, dan DPRD Provinsi. Penyortiran dan pelipatan surat suara dilakukan di gudang logistik KPU Kota Palembang di kawasan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Untuk kegiatan ini, KPU Kota Palembang merekrut 150 orang relawan. Setiap satu orang relawan ditargetkan bisa melakukan penyortiran sebanyak 3.000 surat suara dalam 1 hari. Proses penyortiran ditargetkan akan rampung dalam 3 hari. Lipat ya hari ini terjadwal dari tanggal 5 untuk hari ini pertama kalinya, hari pertama itu seluruh peserta ini kita ambil 150 orang dengan hitungan kami seluruh surat suara, jadi target kami satu orang ini 3.000 dikali 150 orang dan untuk target 1.246.000 kurang lebih itu 3 hari itu cukup. Untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan dan mengantisipasi kecurangan, KPU Kota Palembang melakukan pemeriksaan atau screening kepada para relawan. Mereka dilarang membawa benda apapun ke dalam lokasi pelipatan surat suara, termasuk alat komunikasi. Surat suara yang cacat dan rusak akan dipisahkan ke dalam kotak yang lain. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tidak lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendatangi kantor Dinas Damkar Kota Prabu Muli. Mereka memprotes hasil seleksi yang dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena peserta yang dinyatakan lulus ternyata tidak memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun seperti yang ditentukan. 17 petugas pemadam kebakaran Kota Prabu Muli yang tidak lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendatangi kantor Dinas Damkar Kota Prabu Muli. Mereka memprotes hasil seleksi penerimaan P3K yang dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pasalnya, peserta yang dinyatakan lolos justru tidak sesuai dengan aturan peraturan Mendagri dan Menpan. Dalam aturan itu disebutkan pelamar wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Padahal mereka yang dinyatakan lolos justru bekerja kurang dari 2 tahun, bahkan ada yang tidak memiliki pengalaman kerja khusus bidang pemadam kebakaran. Menurut kami tidak sesuai peraturan Kemendagri yang sudah dikirimkan. Karena aturan Kemendagri itu tidak seperti itu. K2 yang diprioritas itu adalah K2 yang bekerja di bidang fungsionalnya. Yang 17 lolos K2 itu di bidang pemadam kebakaran itu tidak memenuhi syarat K2 di bidang pemadam kebakaran. Mereka itu ada yang bekerja di kelurahan, di kecamatan, di rumah sakit. Harapan kita untuk saat ini mohon kiranya pemerintah Kota Prabu Muli, terkhususnya Bapak PJ, Wali Kota Prabu Muli, untuk meninjau ulang hasil kelulusan P3K. Para peserta yang tidak lolos seleksi ini berharap penjabat Wali Kota Prabu Muli meninjau ulang hasil kelulusan P3K untuk jabatan fungsional khusus pemadam kebakaran tahun 2023 ini. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kota Prabu Muli.
Seekor gajah liar masuk ke permukiman penduduk di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kehadiran hewan bertubuh besar itu membuat warga panik. Diduga sang gajah keluar dari habitatnya untuk mencari makan. Video amatir merekam seekor gajah liar yang masuk ke dalam permukiman warga di Dusun 3, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebuah jembatan kayu yang menghalangi sang gajah pun dirusaknya. Warga pun panik menyaksikan peristiwa itu dari jarak jauh. Gajah yang muncul dari dalam hutan itu juga merusak tanaman di kebun milik warga. Diduga gajah masuk ke dalam permukiman warga karena kehabisan makanan di habitatnya. Sementara itu menurut Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan wilayah Dusun 3, Tulung Selapan merupakan area jelajah kawanan gajah liar dan disepakati menjadi koridor keberadaan gajah liar. Di mana itu memang selama ini menjadi areal jelajah dan itu sudah kita sepakati bersama para pihak, kita delineasi sebagai koridor gajah yang nanti intervensinya memang terkait dengan penyediaan habitat. Jadi terkait hal itu, sebenarnya ini kehadirannya setiap tahun memang muncul di lokasi tersebut. Cuman yang kali ini, sampai dengan awal tahun ini, sejak dari minggu kedua Desember, ini kehadirannya intensitasnya cukup tinggi sehingga belakangan menimbulkan keresahan masyarakat. Nah, dalam hal ini tentunya BKSDA harus turun ke lapangan bersama dengan pihak-pihak terkait. Dengan Pak Camat kita juga sudah koordinasi, kemudian dengan perusahaan kita juga sudah koordinasi, dan kami sudah menurunkan tim. Kemunculan sang gajah membuat warga sekitar menjadi resah, apalagi gajah liar tersebut muncul pada malam hari. Untuk menghindari terjadinya konflik gajah dengan manusia, BKSDA Sumatera Selatan sudah menurunkan tim dan membuat posko di wilayah Dusun 3, Kecamatan Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir. Dedi Ramsyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.